Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104,7 Rama FM Bandung, 104,1 Rama FM Sukabumi, 99 FM Erlangga Sukabumi, dan 937 Para Muda Radio Bandung. Sahabat Islam Para Muda, alhamdulillah kembali di kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam kebersamaan kita di Dialog Islam Rama Para Muda. Dan saya Rama Gilang Satriadi. Insya Allah tentunya sampai dengan menjelang pukul 6 nanti akan kembali mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini Pak Ustadz? Senin lagi. Iya ya. Alhamdulillah, gimana sehat ya? Alhamdulillah sehat juga Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sahabat Islam Para Muda, di kesempatan pagi hari ini juga insya Allah tentunya kita akan bersama-sama untuk kembali menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin tentunya. Untuk kesempatan pagi hari ini akan membahas tema tentang apa Pak Ustadz tausiahnya? Keutamaan sholat rawatib. Ini saya angkat menjadi sebuah tema karena sangat penting sekali. Kalaupun alhamdulillah saya yakin Anda semua sudah biasa melakukannya ya. Terima kasih, mudah-mudahan terus bisa Anda lakukan itu. Dan beberapa hadis sahih saya sampaikan pada Anda, Rasulullah SAW luar biasa. Beliau memberikan motivasi pada kita ya, bahkan riwayat pahala-pahala yang luar biasa bagi mereka yang sudah dawam melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, kemudian juga dilanjutkan dengan melakukan sholat-sholat sunnah. Ya tentu kita nggak boleh melakukan sholat sunnah ya, sepanjang tidak ada keterangan dalilnya. Kita hanya boleh melakukan sholat-sholat sunnah ketika ada keterangan dalilnya, gitu kan. Yang pertama, sholat sunnah itu rawatib adalah sholat sebaik-baik amalan. Ya. Seulang, rawatib itu sebaik-baik amalan. Wa'lamu anna khairal a'malikum sholat. Ketahuilah sebaik-baik amalan baik Anda sholat. Tak masuk sholat sunnah. Kenapa demikian? Kita tahu dalam hadis yang lain, awwalu ma yuhasabu al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Ternyata yang akan nanti pertama kali dihisab, arti dihitung, diperiksa oleh Allah Azza wa Jalla, ditanyai nanti dari semua amal yang kita lakukan as-shalah, adalah ibadah sholat yang kita lakukan selama ini. Kalau sholatnya baik, benar, terima Allah, yang lainnya pun insya Allah akan dimudahkan pula untuk diterimanya. Tapi sebaliknya, fa'in fasadat saya wa amali. Jika ternyata amalan sholat kita fasad, rusak, nah ini dia resikonya luar biasa. Maka semua amal kita pun akan fasad, akan rusak. Tuh, satu ya, sholat adalah sebaik-baik amalan. Yang kedua, keutamaan sholat sunnah rawatib ini insya Allah akan meninggikan derajat kita. Akan meninggikan derajat kita. Nah, ini dari Sauban hadisnya. Beliau adalah maula Rasulullah SAW, pernah ditanya mengenai amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga atau amalan yang paling cintai Allah. Kemudian Sauban mengatakan bahwa beliau pernah menanyakan hal ini kepada baginda Rasulullah SAW, dan Rasul bersabda, apa jawaban Nabi? Alaika bikasrati sujudi lillah. Hendaklah engkau memperbanyak sujud lillahi kepada Allah. Ya, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Tuh. Karena tidaklah engkau bersujud pada Allah dengan sekali sujud saja, illa kecuali rafa'akallahu biha darajatan. Allah akan meninggikan satu derajatmu, ya. Illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah akan menghapus satu kesalahanmu. Subhanallah. Sekali lagi ini, ketika Sauban bertanya pada Nabi SAW ya, tentang amal yang sangat dicintai Allah, di antaranya Rasul menyatakan sujud. Sujud di sini bimana sholat. Ya, alaika bikasrati sujud lillahi. Perbanyak oleh kalian sujud pada Allah. Artinya sholat. Bukan sujud tiba-tiba gepuk sujud di jalan sujud, lagi duduk sujud. Bukan, sujud bimana sholat. Ya, ada dua keutamaan di sini. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Ya, maka sesungguhnya kata Nabi SAW, ya,
sekira satu kali saja kau sujud kepada Allah, maka illa rafa'akallahu biha darajatan, Allah akan mengangkat dirimu satu derajat. Wa hatta anka biha khati'atan, yang kedua Allah akan menghapus satu kesalahanmu. Jadi makin banyak kita melakukan sujud, ya tentu saja kalau sholat fardu kan udah dibatasi, ya duhur 4 rakaat kan bisa ditambah, ya asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, ya isya berapa? 4 rakaat, subuh 2 rakaat, jumlah total 17 rakaat, 17 kali sujud. Nah, kalimat bikasati sujud di sini bimana melakukan sholat sunnah. Salah satu di antaranya rawatib. 2. Yang ketiga, akan menutup kekurangan, ya, dalam sholat wajib yang kita lakukan. Akan menutup kekurangan dalam suatu wajib yang kita lakukan. Nih ceritanya, ya, dalam beberapa hadis dijelaskan, di antaranya nanti di yaumil qiyamah, ya, inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumil qiyamati min a'malihim as-shalah. Sesungguhnya amal yang pertama kali akan diperhitungkan nanti pada hari kiamat adalah salat. Bukan yang lain. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa huwa a'lamu unduru fi salati abdi. Nanti Allah azza wa jalla mengatakan pada malaikatnya, ya, dan dia tentu Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lihatlah kalian pada salat hamba-hambaku. Nanti dilihat lagi oleh para malaikat itu, ya. Atammaha am naqasaha, apakah salat hambaku itu sudah sempurna ataukah memiliki kekurangan? Fa in kana istamata kutibat lahu tamatan, jikalau hambaku ini, ya, salatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahalanya juga sempurna. Namun sebaliknya, wa in kanan takoso, jika takoso minha syai'an, tapi ternyata ada yang kurang, entah mungkin kehusuannya, banyak malawung dan sebagainya, kekurangannya, maka ola unduru hal li abdi minta tahu, apakah amaku ini suka tatawu, melakukan sholat sunnah. Fa in kan lahu tatawuun qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwihi, jikalau dia suka melakukan sholat sunnah, sempurnakanlah pahala bagi hambaku dikarenakan sholat sunnah yang ia lakukan. Ini dia hebatnya luar biasa. Ketika di hari kiamat pertama kali dihisab oleh Allah tentang sholat kita, ternyata kita terus terang, aku aja lah, jujur aja dari sekarang, banyak sekali kelemahan, kelalaian, jauh dari kehusuan sholat yang kita kerjakan ini. Kadang-kadang suatu yang tidak kita ingat pas sholat, gini, seri sorangan, iya kunci tenasaku. Utang piutang, permasalahan sekecil apapun kadang-kadang suka berdatangan. Padahal di luar sholat nggak pernah terpikirkan masalah itu. Itu syaitan. Liciknya, lihainya syaitan. Bagaimana caranya mengganggu sholat kita supaya sholat kita gagal. Allahu Akbar. Nah, ketika kita rajin melaksanakan tatawu, sholat-sholat sunnah diantaranya adalah rawatib, maka insya Allah akan merintahkan kepada para malaikat nanti untuk menyempurnakan atimu li abdi faridatahu min tatawwi. Tuh, sempurnakanlah, ya, salat-salat fardu yang kurang itu dengan salat sunat yang dia kerjakan. Summa tukhadul a'malu ala zakum, demikian pula amal-amal yang lain seperti itu. 3. Yang keempat, ya, dengan rutin melakukan salat sunat rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, akan dibangunkan surga, akan dibangunkan mahligai di surga. Poin keempat, poinnya akan dibangunkan mahligai di surga. Dari Ummu Habibah, Ummul Mukminin, Rasulullah bersabda, kata beliau, man shalla isnatai asyarata rakaatan fi yaumin wa lailatin, barang siapa yang sholat 12 rakaat, ya,
dalam satu hari siang dan malam, buniyallahu bihinna baitun fil jannah, maka dia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Namanya rumah surga, nggak ada rumah yang ece-ece. Saya baca dalam Muslim misalnya, rumah yang paling kecil itu sekira dibikin dari mutiara yang indah, diukir yang luar biasa indahnya, bergempalapan bercahaya, panjangnya sekitar 60 mil, Bandung Ciamis. Imah pameletikna, Allahu Akbar, luar biasa. Nah, kemudian apa yang 12 rakaat ini? Nah, kita jelaskan ya, ini boleh dari Ibnu Umar dan Huma. Ya, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin, aku hafal dari Nabi 10 rakaat. Yang rawatib itu 10 rakaat. Raka'ataini qabla dhuhri, raka'ataini ba'daha, raka'ataini ba'da maghrib fi baiti, raka'ataini ba'da isya fi baiti, raka'ataini qabla subuh. Yakni 2 rakaat qabla duhur, 2 rakaat ba'da duhur, dan 2 rakaat ba'da maghrib di rumahnya kalau Nabi itu. Raka'ataini ba'da isya fi baiti, 2 rakaat ba'da isya juga di rumah, dan 2 rakaat qabla subuh. Dari Bukhari boleh juga ya, duhur ini qabla ba'danya 4 rakaat. Man hafadu ala abain raka'atin qabla duhri wa arba'in ba'daha haramallahu 'alan nar, harama 'alan nar. Barang siapa yang melihara 4 rakaat qabla duhur, 4 rakaat ba'danya, maka dia akan diharamkan dari neraka. Hitungan 12 itu tatkala duhurnya, mungkin qoblanya atau ba'danya 4 rakaat. Cukup ya, mudah bermanfaat. 5 keutamaan, 4 poin keutamaan tadi tentang sholat sunnah rawatib. Hingga sekarang insyaallah jangan lagi tinggalkan. Saya ulang, 2 rakaat qobla duhur, 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, terus 2 rakaat ba'da isya, setelah lagi 2 rakaat qobla subuh. Mudah-mudahan ini jadi amalan kita keseharian, terkecuali memang ketika dalam kondisi safar, nggak ada rawatib, kecuali rakaat qobla subuh yang tetap dilaksanakan Nabi SAW ketika dalam safar adalah 2 rakaat qobla subuh. Ini jangan ditinggalkan. Kenapa? Khairum minad dunya wa ma fiha. Rasulullah menyatakan, kalaupun cuma 2 rakaat yang ringan, khafifatain, tetapi pahalanya melebihi kebaikan bumi, langit, dan segala isinya. Yang kedua, ketika dalam safar itu Nabi tidak meninggalkan sholat malam. Adapun rawatib yang lainnya tidak dikerjakan, gitu kan? Dia ulang gatal-gatal mana? Ya, mumpung nyase cina itu, nganjang ka incu, atau lagi umroh mumpung di Mekah nih, qobla duhur ba'da, jangan dong. Itu lagi safar. Yang fardu saja dapat rusyuh kan? An-Nisa 101 dengan cara qasr atau jama' qasr. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ini yang paling penting, memberikan keimanan yang mantap, kesemangatan pada kita, kemauan yang keras ya untuk memperbanyak sujud. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat ya sama para muda, alhamdulillah kembali di kesempatan pagi hari ini kita telah bersama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Supridin. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Amin.